Oke, baik. Untuk materi mutasi sendiri, sampai di 2 kali pertemuan sebelumnya kita telah membahas fenomena mutasi ya. Jadi saya tampilkan fenomena semangkatan pada biji yang kamu temukan bahwa itu adalah contoh dari makhluk yang mengalami mutasi. Setelah kamu kritisi, kamu temukan bahwa semangkatan biji ternyata memiliki perangkat genetik berupa jumlah kromosomnya tidak sama seperti normalnya. Jadi semangka yang kita temukan selama ini itu ada bijinya. Setiap kromosomnya itu berisi 2 kromosom atau kamu sebut dalam keadaan diploid seperti itu. Setelah kamu temukan fenomena ketika kromosomnya itu dibuat bukan 2N atau diploid, tetapi kelebihan kromosom dalam triploid, maka penampakan cirinya adalah semangkanya tidak memiliki biji. Dari sana akhirnya kamu bisa menggeneralkan bahwa namanya mutasi itu adalah segala bentuk perubahan pada materi genetik seperti itu. Kalau kita temukan materi itu adalah 4, ada kromosom, ada DNA, ada RNA, ada pula gen, maka secara garis besar kamu temukan bahwa mutasi itu dibagi menjadi 2 ya, berdasarkan tingkatnya. Yakni ada mutasi titik atau mutasi kecil atau mutasi gen atau mutasi DNA. Yang itu fenomenanya adalah berbentuk perubahan basa nitrogen di dalam suatu DNA. Perubahannya itu bisa berbentuk pergantian basa nitrogen, bisa pula berbentuk basa nitrogennya itu hilang pada DNA, bisa pula berbentuk urutannya terbalik, bisa pula berbentuk ditambahkan basa DNA. Dari sana akhirnya itu bisa berpeluang kalau perubahan pada basa nitrogen itu tadi menyebabkan perubahan asam amino yang dibentuk, maka nanti fenotip pada individunya yang kamu sebut sebagai missense mutation. Tapi kalau perubahan itu tidak menyebabkan perubahan asam amino, maka kamu tidak menemukan perubahan fenotip pada individu yang mengalaminya, yang kamu sebut sebagai silent mutation. Apabila pada saat perubahan nitrogen itu menyebabkan tidak dibacanya kodon, artinya tidak dibentuk asam amino, kamu menyebutnya sebagai nonsense mutation. Adapun ketika perubahan itu menyebabkan bergesernya pembacaan kodon, kamu menyebut sebagai frame shift mutation. Dan ini semua sudah kita bahas semua ya. Kemudian untuk mutasi kromosom sendiri bisa berbentuk strukturnya ada perubahan, bisa pula berbentuk jumlahnya yang tidak sama seperti normalnya. Untuk yang mengalami susunan perubahan ini, kamu mengenal ada namanya mutasi delesi. Nah, istilah delesi kan bisa kamu temukan pula pada mutasi DNA atau gen. Yang membedakan adalah kalau mutasi delesinya DNA berarti hilangnya 1 atau lebih basa nitrogen di dalam DNA. Tapi kalau mutasi delesi pada kromosom berarti hilangnya 1 atau lebih gen di dalam kromosom. Kemudian bisa pula berbentuk inversi urutan gen di dalam kromosom itu terbalik atau berubah. Bisa pula berbentuk duplikasi, gennya mengganda. Bisa pula berbentuk translokasi, gennya berpindah pada 2 kromosom yang berbeda. Dan satu di antara fenomenanya ketika ada mutasi kromosom yang berbentuk kerusakan, itu adalah fenomena anak yang menangis seperti kucing. Yang kamu sebut sebagai sindroma Cri-du-Cat. Jadi si anak ini itu pada kromosom nomor 5-nya terpotong sebagian lengannya, sehingga ada beberapa gen di sana hilang. Ternyata satu di antara cirinya yang khas yang membedakan dengan sindroma yang lain adalah ketika anak ini itu menangis seperti suara kucing, bukan meronta-ronta yang membentuk manjang gitu. Dan di antara ciri yang lain mungkin ektofermenter dan seterusnya. Nah, untuk mutasi yang berbentuk perbedaan jumlah pada kromosom, nah ini berarti kalau kita identifikasi, kita contohkan aja manusia nih. Manusia itu memiliki 46 kromosom. Tetapi kalau kita amati, kromosom nomor 1 sampai nomor 23, itu nggak ada yang hilang, nggak ada yang menduplikat, nggak ada yang bertranslokasi. Tetapi jumlahnya mungkin berbeda. Mungkin ada yang itu 3 kromosom, sehingga dia berjumlah 47.
Mungkin adanya cuma satu kromosom, sehingga dia memiliki cuma 45 kromosom, dan itu adalah yang disebut dengan perubahan jumlahnya. Dan itu manusia demikian, itu dia dikenal dengan istilah sindroma. Yang macamnya ada sindroma Turner, Klinefelter, Down, kemudian Edward, kemudian Patau. Oke. Kita langsung aja membahas untuk yang sindroma Turner. Turner itu seperti ini penampakan anaknya. Kemudian kalau kita cermati pada penampakan di Google pun ada kemiripan semua. Nah, ini juga penampakan sindroma Turner. Oke. Nah, di sini kelihatan pada lehernya khas pada sindroma Turner. Oke, apa yang bisa kamu temukan ciri-ciri untuk manusia yang menderita sindroma Turner? Ciri lehernya lebar. Apalagi temuannya? Gimana? Jarak putihnya. Kenapa jarak putihnya? 2, jarak putihnya menjauh. Oke, temuannya apa lagi? Steril. Steril itu pengistilahan untuk individu yang tidak bisa membentuk gamet. Oke, jadi kalau dalam fenomena-fenomena dalam masyarakat ada istilah mandul ya. Mandul itu kan katanya kan tidak memiliki keturunan. Nah, itu sebenarnya bukan bermakna seperti itu sejatinya. Mandul atau menyebutnya steril itu apabila makhluk hidup itu tidak mampu membentuk sperma atau ovum. Jadi ketika ada Pak Sutri kok 2 di antaranya itu mampu membentuk sperma ovum tapi nggak menjadi anak, bukan mandul istilahnya. Ya memang belum apa itu terjadi pembuahan secara sempurna aja seperti itu. Oke, apalagi? Ini anak ini cowok apa cewek? Cowok apa cewek? Cewek. Kelenjar kelamin tidak berkembang. Kenapa? Soalnya kelainannya di kromosom X. Oke. Kita akan coba mencermati nomor 5 nanti. Oke. Kemudian kariotipnya berapa? 44A plus X 0. Oke. Ini kalau saya ganti nanti hilang tulisannya ini. Saya copy aja. Oke. Jadi ini adalah beberapa fenomena ciri yang dimiliki oleh sindroma Turner. Lehernya lebar, jadi ada kayak semacam selaput ya di lehernya. Kemudian jarak antar putingnya jauh. Kemudian dia itu steril, berarti kalau misalkan dia itu perempuan, maka tidak bisa membentuk ovum. Satu di antara penyebabnya adalah karena kelenjar kelaminnya nggak berkembang. Jadi ovarinya itu tidak berkembang seperti perempuan normal. Makanya tidak menunjukkan ciri kewanitaan yang benar-benar wanita, itu feminim itu loh. Oke. Nah, kita simak sampai sini dulu, kemudian biar lebih paham mana nih. Nah, ini. Sindroma Turner.
Kalau kita lihat manusia yang normal, Rek, itu nanti akan seperti ini, Rek. Jadi manusia normal itu kalau kita hitung ada sepasang sampai 23 pasang. Maka total kromosomnya ada 46. Untuk yang wanita pun sepasang sampai 23 pasang juga 46. Yang membedakan adalah di nomor 23. Ketika dia sama panjang, maka itu adalah dia berjenis kelamin wanita. Ketika satunya panjang, satunya pendek, maka dia berjenis kelamin pria. Kromosom panjang diistilahkan ilmuwan kromosom X, kromosom pendek diistilahkan kromosom Y. Sehingga kalau perempuan memiliki kromosom kelamin XX. Adapun laki-laki memiliki kromosom kelamin XY. Oke. Untuk yang sindroma Turner, ternyata dia di nomor 23 itu cuma satu. Kan kalau ini diisi kromosom panjang kan menjadi XX, maka dia menjadi perempuan. Kalau ini diisi kromosom pendek, maka dia menjadi XY, dia akan menjadi laki-laki. Tapi ini cuma satu. Terus gimana jenis kelaminnya? Kalau ini diisi kromosom panjang, kan dia menjadi XX, maka jenis kelaminnya perempuan. Kalau ini diisi kromosom pendek, maka dia XY, maka dia adalah laki-laki. Tapi ini X, dan ini nggak ada X, nggak ada Y di sini. Maka dia berjenis kelamin perempuan. Kenapa? Gampang. Untuk penampakan manusia, ketika memiliki kromosom Y, maka dia adalah laki-laki. Coba kamu amati ini, apakah ada Y? Maka dia perempuan. Kalau ini ada Y-nya, maka dia laki-laki. Nanti kalau kamu di sini menuliskan X-nya ada 3, ada berapapun jumlah X-nya, ada satu saja Y di sini, maka dia laki-laki. Jadi penentu atau gen yang menunjukkan ekspresi sifat laki-laki pada manusia ya, mulai dari pengontrol kelenjar-kelenjar kelamin pada laki-laki itu pada kromosom Y. Maka ketika ada kromosom Y di sana, maka dia akan bercirikan jenis kelamin laki-laki. Maka kalau kita temukan orang yang demikian, berarti ini adalah berjenis kelamin perempuan. Itulah mengapa tadi yang disampaikan sama Mayan tadi, hanya terjadi pada perempuan. Kenapa? Sejatinya sindroma Turner itu jenis kelamin laki, perempuan. Jadi nggak laki-laki, kemudian nggak ada Y-nya. Oke. Di kromosom X-ray itu terdapat gen-gen yang mengontrol dari berbagai kelenjar kelaminnya perempuan. Maka kalau itu seharusnya di sini ada 2, kok cuma 1, itulah mengapa kelenjar kelamin, kemudian pembentuk ovum itu nggak bisa berkembang secara sempurna. Karena kurang gennya, harusnya kan sepasang, ini cuma 1. Kok bisa hilang itu bagaimana? Oke, ini pertanyaan menarik nih. Kok iso terbentuk hilang di sini? Oke, ini saya ilustrasikan ini ovum red. Kemudian ini tak ilustrasikan kromosom nomor 1. Ada sepasang. Sampai kromosom nomor 22 itu juga ada sepasang. Jadi anggap aja ini kromosom nomor 1, 2, 3 sampai 22 yo. Jadi itu nomor 1 sampai nomor 22 itu ada sepasang. Kemudian ada lagi kromosom nomor 23. Ada sepasang juga yakni kromosom X. Makanya ada 23 pasang yang dimiliki oleh perempuan, 22 pasang autosom, sepasang XX.
Kemudian kamu tahu bahwa ini adalah tahapan metafase. Ditandai dengan kromosom, pasangan kromosom homolog berjajar di bidang ekuator. Maka ini adalah metafase pertama. Ini ada benang spindle yang menarik ke atas, gini. Ini ada benang spindle yang menarik ke atas. Ini juga ada benang spindle yang menarik kromosom ke arah bawah. Ini ada benang spindle yang menarik kromosom ke arah bawah. Masalahnya adalah pada kromosom X tidak dibentuk benang spindle. Kok bisa? Kalian sudah ada gambaran satu di antara fenomena peristiwa pembentukan semangka tanpa biji itu adalah akibat pada saat pembentukan gamet tidak dibentuk benang spindle. Jadi secara kimia itu bisa berdampak tidak dibentuknya benang spindle. Satu di antara penyebabnya. Berarti kalau yang ada benangnya ini tertarik ke arah atas, yang ini tertarik ke arah bawah, yang ini kan berarti kan tidak tertarik ke dua-duanya. Bisa jadi nanti akan tertarik ke salah satu pada saat terjadi pelekukan perbentukan membran selnya. Misalkan nih dia tertarik ke arah atas, maka nanti akan ada dua ovum variannya. Yang pertama adalah dia membawa separuh autosom, berarti dari 22 pasang separuhnya adalah 22 pasang. Separuhnya berarti kan cuma 22 aja. Plus membawa 2X. Sementara membawa separuhnya autosom 22A plus 0, karena kan kedapatan X, X-nya dia di bawah semua sama atas. Maka ketika ada spermanya seorang pria, ini sperma normal itu ada dua macam gen yang dibawa untuk ininya, apa namanya, kromosom kelaminnya. Karena laki-laki itu memiliki perangkat karyotik 44A plus XY, berarti separuhnya 44 kan 22. 22A plus X. Satunya 22A plus Y. Lah nek ono iki rek. Nah, dibuai oleh sperma iki 22 ditambah 22 berapa? 44A plus X 0. Jadilah sindrom Turner. Kalau yang Y bagaimana? Misalkan ovum ini ditemui dengan sperma ini, maka dia akan menjadi 44A plus X Y yang kamu sebut sebagai sindrom Klinefelter, gambar nomor 2. Jadi kalau melihat sindrom Klinefelter ini, dia jenis kelaminnya cowok apa cewek? Cowok, karena meskipun dia memiliki 2X, ketika ada Y maka dia cowok. Iya. Berarti yang 22A plus 6 itu nggak bisa dibuai sama 22A plus Y. Oke. Kan namanya ovum yang keluar, spermanya kan gerudukan nggak, Rek? Yang terserah yang membuai yang mana. Misalkan ini ternyata. Aduh, mendemonstrasikan. Oke, misalkan iki deh.
ternyata ovum yang ini di bawah sperma membawa Y. Maka nanti menjadi 44A plus ikilah hasilnya apa sini X ya? Kamu menyebutnya tuh YX apa XY? XY, makanya harusnya 0Y. Apa yang menyebut sindromnya? Ternyata manusia yang kayak gini nggak ada. Loh, kok bisa? Berarti apakah sebab yang membawa Y tidak bisa membawa ovum yang membawa 0 kromosom X? Bisa. Nah, terus kenapa kok selama ini nggak ada? Karena ketika ada individu yang memiliki kariotip 44A plus 0Y, itu meninggal sebelum dilahirkan. Makanya nggak ditemukan. Kalau semangat itu kan dikasih cairan apa saja. Kalau itu kenapa nggak ada? Baik. Kenapa kok pada slogan yang disampaikan oleh BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, itu diupayakan makanan itu jangan makanan yang berpengawet, jangan yang berwarna sintetik, jangan yang berpemanis buat dan sebagainya. Kenapa? Ya karena zat-zat yang disampaikan oleh BPOM itu berpeluang menyebabkan peristiwa mutasi. Gitu. Jadi satu di antara penyebabnya kok nggak bisa dibentuk benang ini tadi itu adalah senyawa kimia yang sangat reaktif ya mbaknya itu. Jadi ketika masuk ke dalam tubuh kita dan mengenai ovumnya, gitu. Kalau mengenai bagian tubuh yang lainnya paling mungkin berdampak kanker seperti itu. Yang paling gampang adalah organ hati. Kenapa? Karena makanan setelah diserap oleh usus akan singgah ke hati dulu, kemudian baru ke seluruh tubuh. Itulah mengapa organ hati itu rawan banget kena kanker. Tapi kalau itu makanannya sudah terbawa darah, nggak sampai terendapan di hati, kemudian nanti mengenai daerah ovarinya, mengenai ovumnya, nah nanti bisa berpeluang menjadi ovum yang demikian ini. Bagaimana kalau sperma ini membawa X, tapi ketemu ini? Maka dia menjadi sperma ini ketemu ovum ini. Menjadi 22 tambah 22, 44. Plus XXX. Apakah ada? Ada. Disebut dengan sindroma metafemil atau wanita super. Apakah punya wanita super? Bukan. Jadi wanita metafemil itu secara penampakan tidak ada bedanya sama perempuan normal. Yang berbeda adalah pada ukuran tubuhnya cenderung lebih besar. Metafemil. Itu di modul nggak ada, Mister. Yang ada di modulmu itu adalah sindroma-sindroma yang sering keluar di dalam soal. Makanya saya tampilkan cuma itu aja. Hah? Metamil. Oke. Kalau metamil itu sebenarnya ada sindroma memiliki kariotip 44A plus XYY. Y-nya ada 2. Jadi ada manusia yang memiliki kariotip seperti ini, Dek. 44 autosom plus XYY. Jadi dia kelebihan kromosom Y. Mungkin bisa jadi pada saat pembentukan gamet sperma itu Y-nya tidak terpisah atau dia mengalami penduplikasian Y. Sehingga Y-nya ada 2. Ini disebut dengan sindroma Jacobs. Dulu nggak ada juga itu. Sindroma Jacobs. Dia memiliki ciri laki-laki. Kalau kita amati tidak ada bedanya sama laki-laki yang normal, tetapi dia memiliki kecenderungan berbuat kriminal. Ya iya, memang ya karena memang keadaan ini itu berpengaruh pada mentalnya. Kalau kayaknya tadi tidak. Ya cuma dia memiliki perawakan tubuh besar. Nah, salah satu di antaranya kebanyakan sindrom itu mengalami keterbelakangan mental.
Cukup ya ini? Cukup ya? Dari sini, maka sekarang kalian bisa sekaligus menemukan cirinya sindroma Klinefelter. Tadi berapa karyotipnya? 44A plus XXY. 22? Oke, kalau pakai 22, maka yang benar adalah 22AA. Berarti pasang autosom. Kalau ini berarti 44 autosom. Jadi pengistilahannya kalau kita tulisan 22, makin harus AA. Kalau cuma 22A, berarti itu haploid. Jadi ini boleh dituliskan pula 22 pasang autosom plus XXY. Ciri? Jenis kelamin? Oke. Lagi? Payudara membesar. Lagi? Oke, berperawakan tinggi ya. Rata-rata kalau dia kelebihan kromosom itu ukuran tubuhnya lebih tinggi. Tapi tidak selalu, tapi bisa berapa seperti itu. Oke. Kelenjar kelamin tidak berkembang ya? Oke, ini adalah beberapa ciri dari sindroma Klinefelter. Hafalkan nih kira karyotip ini nanti akan sering banget keluar. Lalu diabetes itu juga bisa berpeluang. Cukup ya? Oke, coba yang ketiga, sindroma Down. Sindroma Down, kalau kalian perhatikan di sini, saya ambil keywordnya di situ. Nah, ini adalah penampakannya. Kemudian juga kalau kalian amati, mohon maaf, anak-anak yang di SLB, itu adalah kebanyakan sindroma Down. Karena di antara macam sindroma tadi, yang paling banyak kita temukan adalah sindroma Down. Maka mau amati, mirip-mirip ya, meskipun itu rasnya beda. Karena itu adalah sebagai satu di antara ciri sindrom Down. Itu maksudnya. Dengan ciri apa? Ciri. Kenapa? Ya itu, karena satu di antara kelainan akibat dari sindroma, yang itu jumlah kromosom nggak sama seperti normalnya, itu adalah mengalami keterbelakangan mental. Ya tetap bisa, tetapi tidak seperti yang kita rasakan gitu loh. Jadi dia itu mungkin kalau kita gitu kan, kalau misalnya kita seusia kita gitu kan, kasih permen ya biasa gitu loh. Tapi pada saat masih kecil kan kasih permen kan suka banget. Nah mereka pun mungkin seperti itu. Jadi pada saat seusia seperti kita, itu mungkin pola pikirnya masih seperti anak kecil. Ada lagi yang khas tuh. Matanya sipit ya. Bermata sipit. Kemudian wajah mongoloid. Satu lagi ini. Oke, jadi itu.
Karyotipnya bagaimana ini? Karyotip 45A plus XX bisa pula 45A plus XY. Berarti sindrom Down itu cowok apa cewek? Bisa berpeluang laki-laki, bisa pula berpeluang perempuan. Karena yang mengalami penambahan kromosom atau kekurangan kromosom itu bukan di kromosom X-nya ataupun Y-nya atau bukan di nomor 23-nya. Maka tidak berhubungan dengan jenis kelaminnya nanti. Kalau sindroma Edwards, karyotipnya berapa? Sindroma Edwards karyotip 45A plus XX bisa pula 45A plus XY. Apa bedanya terus sama sindrom Down? Ini plus 18. Kalau ini plus 21. Dari sini berarti penyebab karyotipnya sindrom Down kok dia itu memiliki 45 di autosomnya bukan 44, yang ketambahan satu kromosom menjadi 45 itu adalah di nomor 21. Kalau ini di nomor 18. Jadi kalau kita kembalikan ke gambar yang tadi, ini yang anak sindrom Down. Oke. Semua kromosom itu berisi 2. Tapi di nomor 21 berapa ini? 3. Itu yang menyebabkan jumlah autosomnya 2 semua, berarti 22 pasang ketambahan 1. Makanya jadi 45. Ininya kebetulan dia XY. Kalau ini generasi X tetap masih bisa. Kan nggak berhubungan dengan nomor 21. Maka ini disebut dengan sindrom Down. Berarti kalau sindrom Edwards, yang nomor 21 isinya cuma 2, tapi yang nomor 18 isinya 3. Sindroma. Oke. Edwards. Nah ini. Bentar ya. Oke. Semuanya isinya, oh ini sindrom Patau ini. Oh ini Edwards. Semuanya isinya 2, kecuali nomor 18. Kalau Patau, nomor ini ya, nomor 13. Sindroma, bisa Patau ini. Kenapa kok seperti itu? Habis ini akan kita bahas. Ini, nomor 13-nya ada 3. Itu sindroma Patau. Jadi baik sindroma Edwards, Down ataupun Patau semuanya kan 45A plus XX atau XY. Hanya pada saat dia itu di nomor berapa punya nama istilahnya berbeda. Dan itu ternyata nanti berdampak pada cirinya berbeda pula. Terus kenapa kok seperti itu? Ternyata kromosom nomor 21, kromosom nomor 18, kromosom nomor 13 itu rawan gabung. Jadi kromosom nomor 21, kromosom 18, kromosom nomor 13, itu rawan gabung. Gabung itu apa? Ujungnya kromosom nomor 21 itu bisa nempel ke ujungnya nomor 18. Sehingga kalau dia itu nempel ke sini, ketika dia itu mengalami pemisahan menjadi, apa namanya itu, anafase, ya akan terbawa dua-duanya. Maka nanti sama halnya seperti yang tadi. Satu ovum memiliki 20
3 autosom plus 21. Nanti kalau ketemu dengan sperma normal, ya akan menjadi 22 pasang plus 1, nomor 21. Jadi seperti itu. Kalau nanti yang terbawa dua-duanya adalah 21, maka dia menjadi sindrom Down. Kalau yang terbawa nanti sama-sama 18-nya, maka dia menjadi sindrom Edward. Kalau nanti yang terbawa 13, maka adalah sindrom Patau. Jadi ini bukan seperti yang terjadi pada saat turnus sama Klinefelter ya, tapi akibat kromosom nomor 21, 18 sama 13 itu rawan nempel ujung-ujungnya. Oke. Istilah yang lain lagi nanti bisa muncul dalam soal itu adalah ini. Istilah-istilah untuk kromosom yang bertambah atau kekurangan. Nah, kira mutasi pada kromosom dapat dibedakan menjadi perubahan set kromosom dan kerusakan kromosom. Untuk kerusakan kromosom itu adalah gambarnya ini. Nah, ini namanya mutasi karena kerusakan kromosom. Untuk yang jumlah dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah euploidi dan yang kedua adalah aneuploidi. Ini sebenarnya kan euploidi tidak ploidi. Paham ya? Ini kan bermana tidak sih? Mitosis dia mengalami mitosis. Kalau amitosis tidak mengalami amitosis gitu kan. Nah, ini pun sama. EU itu sesungguhnya atau sejati ploidi, berarti perangkat set kromosomnya. Berarti ketika dia itu euploidi, maka kalau ada penambahan atau kekurangan kromosom, itu di semua set kromosomnya. Jadi, kalau misalkan kita kembalikan ke gambar ini, nah kalau ini manusia normal itu dia kan setiap setnya kan isinya 2, berarti dia kan dalam keadaan diploid. Kalau itu euploidi berarti semuanya itu ketambahan. Jadi 1 ketambahan 1, ketambahan 1, maka semua nomor kromosom itu isinya 3. Berarti dalam keadaan kalau 2 kan diploid, kalau 3 triploid. Kita tuliskan dalam simbol 3N. Atau mungkin tetraploid 4N, berarti semuanya keisi 4. Jadi ketika ini ditambah, itu semuanya ketambahan semua. Tapi kalau kamu mengamati beberapa sindrom tadi, apakah semuanya ketambahan? Enggak, yang ketambahan kan paling cuman nomor 21, paling nomor 18, paling nomor 13 kan. Berarti itulah yang disebut dengan aneuploidi. Berarti penambahnya itu tidak semuanya. Dan itu ada macamnya. Ada monosomi, ada nulisomi, ada trisomi, ada tetrasomi. Bagaimana pengistilahannya? Monosomi itu apabila memiliki rumus 2n-1. Jadi kalau kita ilustrasikan, manusia normal itu diploid memiliki 46 kromosom. Maka 2N itu kan sama dengan 46. Berarti kalau 2N-1 berapa? 45. Apa contoh sindromnya? Ayo, apa sindromnya? Kalau sindrom Down, dia punya 47 karena ketambahan 1. Apa yang memiliki cuma 45 kromosom? Sindroma Turner. Contohnya adalah sindroma Turner. Sementara kalau yang itu 2N+1, nah ini disebut dengan trisomi.
Berarti kalau 2N itu sama dengan 46, maka kalau 2N plus 1, berapa? 47. Apa contohnya? Sindroma Down, sindroma Klinefelter, sindroma Patau, sindroma Edwards, itu kan semuanya 47 kalau kamu hitung. Nah, itulah dari sini akhirnya kadang itu dalam soal dikemas, seorang anak teridentifikasi mengalami trisomi 21. Berarti itu adalah sindroma Down. Berarti dia itu dalam keadaan 2N plus 1 pada nomor 21. Dia memiliki 47 kromosom. Tapi kalau dia itu menyebutnya trisomi 13, maka itu adalah sindroma Patau. Jadi kadang itu di soal dia tidak menggunakan 44A plus itu tadi, tapi dia menyebutnya hanya sekedar trisomi 13, trisomi 18 seperti itu. Oke. Cukup? Oke, jadi itu materi esensi untuk keseluruhan materi mutasi ya. Jadi nanti silakan difokuskan pada istilah transisi, transversi, nah itu kemarin apa bedanya. Kemudian juga fenomena-fenomena manusia mengalami sindrom seperti ini. Ini hanya sebagai kecil, Rek. Nanti ada lagi istilah apa namanya itu guifodosis dan sebagainya. Nanti kalau kalian ingin apa itu mengambil perkuliahan yang itu nanti fokus di genetika, nanti akan ada situ tuh. Kalau guifodosis itu dia lahir satu kampung itu lahir cewek semua. Tapi ketika dia nanti sudah masa pubertas, sebagian anak cewek menjadi cowok. Gimana? Ternyata itu sejatinya adalah sejak kecil itu sudah ada cowok sama cewek. Tapi bayi pertama lahir itu nggak ada yang punya penis. Jadi rata semua kayak labianya perempuan. Baru nanti pada saat usia remaja sekitar 14 tahun itu penisnya baru tumbuh. Gimana? Siapa tuh? Masa gitu? Jadi itu sebenarnya gini, dia pertama lahir kekurangan hormon androgen, hormon laki-laki, sehingga ciri fisiknya itu seperti perempuan. Tapi ketika masa pubertas, maka nanti hormon laki-lakinya tercukupi, maka nanti akan muncullah ciri laki-lakinya. Dan bedanya itu adalah pada bagian kelaminnya, memang identik, sama-sama kayak labianya. Tapi tidak ada lubang vaginanya. Itu bedanya antara bayi laki-lakinya dan bayi perempuan pada itu namanya suku guifodosis gitu di daerah Eropa sana. Cukup? Oke, terima kasih untuk partisipasi aktif Pemam 1. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.